Masih ingat warga Tuban yang jadi miliarder dadakan usai menjual lahannya untuk kilang minyak Pertamina? Kini mengaku menyesal. Bak nasi sudah menjadi bubur. Warga Tuban yang dulunya viral menjadi miliarder dadakan kini tiba-tiba berdemo. Mereka menyesal kini tak lagi memiliki penghasilan tetap lantaran sudah menjual lahan mereka. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para miliarder ini terpaksa menjual satu persatu ternak mereka. Hal itu diketahui saat unjuk rasa warga 6 desa di ring perusahaan patungan Pertamina dan Rosneft asal Rusia Senin 24 Januari 2022. Di antaranya Desa Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumergeneng, Beji, dan Kaliuntu, Kecamatan Jenu. Seorang lelaki tua, Musanam, warga Desa Wadung mengaku menyesal telah menjual tanah dan rumahnya ke PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia setahun lalu. Kini, kakek yang berusia 60 tahun itu sudah tidak lagi memiliki penghasilan tetap, sebagaimana setiap masa panen. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia pun terpaksa harus menjual sapi ternaknya. Hal lain juga disampaikan Mugi, 60 tahun warga kampung miliarder lainnya. Usai menjual tanah seluas 2,4 hektar ke perusahaan plat merah tersebut, kini ia kesulitan mendapatkan penghasilan setiap panen. Jika biasanya bisa mendapat 40 juta rupiah saat panen, sekarang sudah tak lagi mendapat hasil tersebut. Ia juga bercerita, lahan miliknya dijual sekitar 2,5 miliar rupiah. Kemudian uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya ia tabung. Mugi mengingat, dulu sering didatangi pihak Pertamina saat berada di sawah agar mau menjual lahan. Segala bujuk rayu pun ditawarkan, termasuk tawaran pekerjaan untuk anaknya. Namun hingga kini, tawaran tersebut tak pernah terrealisasi. Diberitakan sebelumnya, aliansi warga 6 desa yaitu Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumergeneng, Beji, dan Kaliuntu Kecamatan Jenu berunjuk rasa di kilang minyak Pertamina Grassroots Refinery Senin 24 Januari 2022. Sekitar 100 massa yang melibatkan Karang Taruna 6 desa di wilayah ring perusahaan itu menyoal PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia yang dinilai tidak kooperatif. Dampaknya, para pengunjuk rasa membawa 5 tuntutan saat aksi yang ditujukan pada perusahaan patungan Pertamina dan Rosneft asal Rusia. Koordinator lapangan aksi, Suwarno mengatakan, ada 5 tuntutan dari masyarakat ring perusahaan. Pertama, memprioritaskan warga terdampak terkait rekrutmen security. Kedua, semua vendor yang ada di Pertamina di dalam rekrutmen tenaga kerja harus berkoordinasi dengan desa. Ketiga, sesuai dengan janji dan tujuan pembangunan, Pertamina harus memberi kesempatan dan edukasi terhadap warga terdampak. Keempat, jika Pertamina bisa mempekerjakan pensiunan yang notabene usia lanjut, mengapa warga terdampak yang harusnya diberdayakan malah dipersulit untuk bekerja dengan dalih pembatasan usia? Kelima, keluarkan vendor maupun oknum di lingkup proyek Pertamina yang tidak pro terhadap warga terdampak. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.